kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selamat siang Ibu Eka. Selamat siang Ibu Aziza, gimana nih kabarnya Ibu Aziza? Alhamdulillah baik. Bu Eka sendiri hari ini bagaimana kabarnya? Kalau saya Bu, nggak tahu lah Bu, agak kurang baik nih, perasaannya kayaknya nggak enak gitu, gimana gitu. Loh kok gitu sih Bu? Tapi ya, kalau saya pikir-pikir, saya perhatikan beberapa hari ini Bu Eka juga kelihatannya murung ya, kurang bersemangat. Iya Bu, saya ini sebenarnya mungkin perlu teman berbicara Bu ya. Jadi kalau tidak keberatan nih, saya boleh nggak minta waktu Ibu Aziza untuk mendengarkan cerita saya? Saya lagi pusing banget ini Bu. Wah, kebetulan sekali loh Bu. Saya juga baru keluar dari kelas ini, ya, baru selesai mengajar dan nanti juga kelihatannya habis sih jam pelajaran saya. Baiklah Bu, kalau gitu mungkin bisa kita mulai Bu ya pembicaraan kita ya. Ya, dengan senang hati Bu Eka. Jadi kira-kira nih apa yang akan kita bicarakan loh Bu Eka? Saya bingung harus mulai dari mana. Saya nggak tahu gimana saya menceritakan dari awalnya itu seperti apa. Saya bingung. Eh, Terlalu rumit sepertinya, Bu. Wah, coba nih ya, Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu hari ini gitu. Jadi kan sebagai seorang guru itu kan kalau misalnya melihat siswanya agak bermasalah itu kan kita agak gimana, Bu ya. Jadi saya ini merasa bingung. Beberapa hari ini ada siswa saya, dia selalu datang terlambat. Padahal ya, siswa ini dulunya termasuk salah satu siswa yang paling rajin, Bu, loh. Jadi, saya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia itu terlambat terus datangnya. Mending kalau cuma terlambat sehari 2 kali, sekali 2 kali. Ini seminggu ini dia udah hampir terlambat terus setiap hari, Bu. Jadi kan saya khawatir, saya takut, kalau dia terlambat terus itu akan berpengaruh dalam kegiatan pembelajarannya, akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya lah Bu, dia kan ketinggalan terus gimana gitu kan. Oke ya Bu, jadi menurut Ibu pembicaraan kita ini tujuannya apa lah? Jadi kan saya ini lagi galau nih Bu ya, jadi guru galau hari ini nih. Jadi saya ingin berbicara sama Ibu, saya itu pingin cerita, terus saya juga pingin minta solusi lah dari Ibu, dari permasalahan saya. Biar saya nggak pusing lagi Bu, gimana baiknya? Ya, baik Bu Eka ya. Saya juga berharap kita melakukan pembicaraan ini, Bu Eka mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan Bu Eka ya, terutama dengan anak didik Bu Eka yang sering datang terlambat selama 1 minggu ini. Ya, Nah Bu iya, Eka. jadi Bu ya, Mm. sebenarnya saya kepikiran terus ya, di sekolah, di rumah, saya kepikiran terus sama siswa ini, sama siswa yang sering terlambat ini, dia aduh, saya nggak tahu lagi, padahal sudah saya ingatkan, "Kamu jangan terlambat ya," udah saya sering tegur, tapi masih terlambat terus. Oh, kalau begitu kira-kira Ibu sudah tahu belum penyebab siswa ini sering terlambat, Bu? Jadi kemarin sudah saya panggil tuh siswanya. Sudah saya panggil siswanya, kami berbicara empat mata. Saya juga
melakukan restitusi nih, melakukan pendekatan dari hati ke hati lah ya. Kemudian saya mendapatkan fakta yang cukup mengejutkan deh Bu. Jadi ternyata siswa ini terlambat karena dia itu bangun kesiangan. Nah, dia bangun kesiangan itu bukan karena dia begadang, main, nonton TV, atau main game, tidak. Dia bangun kesiangan karena apa yang dilakukan pada malam hari itu cukup luar biasa lah Bu ya, untuk usia anak sekolah ya. Dia sudah mau membantu orang tuanya. Jadi orang tuanya ini buka usaha tempat makan. Nah, bukanya itu pada malam hari. Nah, jadi dia itu membantu orang tuanya di sana. Jadi mungkin karena permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh orang tuanya, jadi orang tuanya ini tidak sanggup lagi untuk membayar karyawan. Nah, pada akhirnya dialah yang turun tangan membantu di tempat makan milik orang tuanya tersebut sampai larut malam itu Bu. Dia itu buka dari jam 5 sore sampai kadang sampai jam 12 malam. Jadi belum lagi beres-beresnya tuh kan, kalau misal tutup saja jam 12 malam, dia beres-beres, terus jam berapa lagi dia tidur, sedangkan pagi dia harus ke sekolah. Nah, oleh karena itu dia, karena tidurnya terlalu malam, dia bangunnya kesiangan. Jadi sampai sekolah terlambat deh. Wah, sepertinya anak ini sangat membantu orang tuanya ya Bu ya. Ibu sudah juga melakukan restitusi ya Bu ya, dan kita ketemu akar permasalahannya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Bu, bagaimana Ibu akan menyikapi permasalahan ini loh Bu? Jadi saya itu kasihan loh Bu sebenarnya. Saya tuh kasihan loh anak sekecil itu, anak sekolah, masih sekolah, sudah memiliki tanggung jawab besar untuk membantu orang tuanya. Bahkan saya pernah loh Bu, saya pikir kan anak ini berbohong atau gimana gitu kan ya. Jadi saya datang ke tempat usahanya orang tuanya, saya pantau tuh siswa tersebut, benar tidak sih apa yang diceritakan siswa tersebut. Ternyata benar, siswa ini membantu orang tuanya sampai larut malam. Gitu Bu. Jadi kasihan banget lah Bu. Ya, saya juga dengar cerita Ibu Eka, anak baru SMP sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya Bu ya, kebutuhan dasar hidup. Nah, kalau begitu ya Bu, melihat kasus atau permasalahan dari anak ini, bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikannya Bu? Agar anak ini bisa kembali seperti semula ya Bu, datangnya tidak terlambat kembali dan menjadi siswa yang rajin kembali Bu. Saya sih pingin ya orang tuanya itu sadar lah sebenarnya memang bagus kalau anak ini mau membantu orang tuanya. Tapi sebagai orang tua harusnya kan dia mengarahkan anak-anaknya untuk tetap mengutamakan sekolah nih. Jadi saya mungkin ingin melakukan pertemuan nih sama orang tua siswa ini. Saya ingin berbicara langsung kepada orang tuanya. Saya ingin tahu lebih jauh lah Bu, bagaimana kehidupan mereka nih, kenapa sampai si anak ini harus mengorbankan waktunya untuk beristirahat, digunakan yang untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Kemudian alasan orang tuanya itu apa, memperbolehkan anaknya sampai bekerja sampai larut malam seperti itu. Jadi saya ingin berbicaralah dengan orang tuanya, saya ingin tahu lebih jauh lah Bu ya. Kemudian saya akan coba kasih arahan lah sama orang tuanya gimana sih sebaiknya supaya anak ini tadi membantu pekerjaan orang tuanya tidak terlalu malam, sehingga dia bisa beristirahat dengan cukup dan tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat masuk sekolah. Kan kalau terlambat terus dia berarti sering melakukan tindakan tidak disiplin Bu ya, takutnya akan berpengaruh pada prestasinya. Saya terkesan dengan yang Ibu katakan tadi loh Bu, tidak membantu sampai larut malam ya Bu ya.
Kalau saya lihat keadaan daerah kita ini loh Bu ya, kalau semakin malam itu biasanya semakin ramai Bu. Terutama yang pedagang-pedagang makanan itu malam-malam masih banyak tuh pembelinya. Apa bisa Bu Ibu melakukan hal yang mengatakan kepada orang tuanya untuk tidak terlalu membantu sampai larut malam gitu Bu? Eh, Gimana Bu ya? Saya sebenarnya ragu sih Bu ya. Apakah bisa gitu kan? Sedangkan kita kan tidak tahu nih alasan dari sisi orang tuanya itu seperti apa. Tapi saya inginnya sih membuka pandangan orang tuanya tadi. Kalau misalnya anak ini eh, boleh sih membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Tapi kalau bisa jangan sampai terlalu malam. Mungkin cukuplah sampai jam 9 atau jam 10. Saya rasa itu cukup. Mungkin dari jam 10 sampai tutup bisa dihandle oleh orang tuanya. Lagian kan tidak bagus Bu udara malam. Untuk anak-anak kan masih takut berbahaya untuk kesehatannya lah ya. Anak-anak kan masih rentan gitu kan. Wah, bagus itu Bu ya. Ide Ibu ini sangat bagus ya. Nah, selanjutnya ya Bu, kira-kira nih, bagaimana eh, tindak lanjut Ibu setelah melakukan pembicaraan ini, terutama kepada orang tua siswa yang bermasalah ini loh Bu. Jadi mungkin besok atau lusa ya Bu ya. Saya mau menemui orang tua tersebut. Bisa mungkin antara saya panggil ke sekolah atau sepertinya enak home visit aja ya. Saya mengunjungi aja biar lebih nyaman gitu ya berbicaranya. Kami setelah saya menemui orang tuanya, setelah saya bertemu dengan orang tuanya, saya akan mencoba berbicara mengenai permasalahan yang terjadi sama anak ini di sekolah. Kemudian saya akan menawarkan solusi-solusi, mungkin kami akan bukan menawarkan sih ya, kami akan sama-sama mencari solusi terbaik supaya anak tadi tidak terlambat lagi dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya tanpa datang terlambat lagi. Kan kasihan Bu kalau misalnya prestasinya sampai menurun kalau cuman gara-gara membantu ini. Oke, berarti Ibu Eka besok atau lusa ya ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan orang tuanya ya Bu ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Bu, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan tujuan Ibu ini? Eh, Mungkin saya bisa meminta bantuan guru BK Bu ya, Ibu Silvana. Dia kan guru BK. Jadi nanti saya waktu pas melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut, saya minta didampingi oleh Ibu Silvana sebagai BK perwakilan dari sekolah. Nah kalau dari BK kan mungkin eh, lebih mengerti nih Bu ya tentang psikologis seseorang. Bagus sekali itu loh Bu. Eh, Sepertinya dari pembicaraan kita ini saya lihat Ibu Eka sudah menemukan solusi ya Bu ya. Eh, Supaya agar siswa yang datang terlambat ini tidak terlambat kembali. Iya Bu. Jadi terima kasih loh Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya, sudah mau berbincang-bincang, sudah mau mendengarkan, dan sudah mau mengarahkan saya untuk mencari solusi yang terbaik nih, kira-kira apa nih gitu kan. Ah, Jadi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, saya sudah semakin yakin dengan apa yang akan saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu Eka ya, satu kata sepertinya untuk Bu Eka, karena ini kita berhubungan dengan manusia ya Bu Eka, terutama wali murid, eh, tetap semangat Bu Eka. Apapun permasalahan murid kita, kita harus menyelesaikannya. Seperti itu ya Bu Eka. Iya Bu, sekarang saya sudah lebih lega, saya sudah lebih tenang. Jadi terima kasih ya Bu Azizah. Sama-sama Bu Eka. Ya baik Bu Azizah, kalau gitu saya permisi duluan ya. Kebetulan saya ada jam siang nih, saya mau masuk ngajar lagi di kelas.
Oke, Bu Eka, silakan. Saya juga sepertinya mau pulang ini. Hari sudah siang dan jam saya juga sudah habis gitu ya, Bu ya. Iya baik Bu, selamat siang Bu Aziza, hati-hati di jalan ya Bu Aziza. Selamat siang, Ibu Eka.